Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisri Sarah dengan NIM 21332069 akan mempresentasikan tugas seminar dengan judul Bentuk Tari Tortor pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan, Cisundung, Kecamatan Angkola Barat, Kota Padang, Sibintuan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bab 1 yang pertama yaitu latar belakang. Tari Tortor di daerah Tapanuli Selatan digunakan dalam acara-acara tertentu, misalnya pesta perkawinan, cara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru, atau kelahiran anak atau akikah. Tortor adalah tarian yang digerakkan seirama dengan iringan musik yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti gondang, suling, dan obong. Tortor biasanya dihadirkan pada saat pesta besar yang biasa disebut dengan Horja Godang. Sebelum Horja Godang dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan terlebih dahulu supaya pelaksanaan Horja Godang tersebut jauh dari mara bahaya. Tortor digunakan pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, tetapi tidak semua perkawinan yang ada di daerah Tapanuli Selatan menggunakan tortor. Tortor hanya digunakan pada perkawinan yang besar yang disebut dengan Horja Godang, dan pada saat itulah Margondang dilaksanakan. Margondang adalah sebutan untuk pesta atau pelaksanaan Horja Godang. Horja Godang dan Margondang adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada Horja Godang, maka menggondang pun tidak akan dilaksanakan. Horja Godang dilaksanakan selama 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, atau 7 hari 7 malam. Saat ini, masyarakat lebih sering melaksanakan selama 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam setiap pelaksanaan upacara adat menortor atau menari. Tetapi dalam menortor tidak terdapat menari khusus. Dengan demikian, adat pada hakikatnya hendaki agar semua orang yang berhak melakukan tortor dalam upacara adat dapat menortor. Dalam upacara adat perkawinan yang disebut dengan Horja Harowan Boru, pesta kedatangan pengantin yang dilaksanakan di tempat laki-laki, menortor boleh ditarikan setelah selesai maralo-alo. Menyampaikan pidato adat dalam suatu upacara adat. Menortor dalam suatu adat perkawinan tidak boleh dilakukan berpasangan laki-laki dan perempuan kecuali ketika tortor naposo nauli bulu. Tortor muda-mudi dengan ketentuan muda-mudi yang menortor tidak boleh satu marga. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Yang kedua, identifikasi masalah. Agar pembahasan ini lebih mendalam, sistematis, dan mengenai sasaran, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bukti tarik tortor di Tapanuli Selatan. Batasan masalah. Bentuk-bentuk penyajian tarik tortor di Tapanuli Selatan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk penyajian tortor pada upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan? Bagaimana tata aturan dalam penyajian tortor pada upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan? Manfaat penelitian untuk mengetahui bentuk tari tortor di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat bermanfaat bagi generasi muda, menimbulkan minat untuk mencintai dan melestarikan kesenian. Tujuan penelitian, tujuannya adalah untuk memenuhi tugas seminar dan untuk memberikan masyarakat bagaimana bentuk tari tortor di Tapanuli Selatan. Bab 2, kerangka teoritis. Pengertian tari tortor masyarakat Tapanuli Selatan menyebut tari adalah tortor yang menurut tambunan secara leksikal kata tortor berarti gerakan. Pengertian ini diambil dari kata kerja menortor. Tari tortor merupakan kebudayaan yang cukup lama tanpa diketahui siapa penggagasnya. Tortor memiliki keunikan dan ciri khas menempatkan tortor sebagai bagian dari acara-acara adat. Tortor adalah
tarian yang digerakkannya seirama dengan iringan musik yang dimainkan oleh alat-alat musik tradisional seperti gondang, suling, dan ogu. Bagi etnis Tapanuli Selatan, tortor bukan hanya gerakan yang indah semata, tetapi harus berlandaskan falsafah kehidupan dan ritual, serta merupakan bagian dari ritual adat yang digerakkan secara simbolis. Tortor berarti gerakan tubuh yang teratur, terlatih dan menjadi yang diakui dengan dukungan serta memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh pelakunya dan penonton. Pengertian tortor Tapanuli Selatan menyebut tari adalah tortor menurut tambahan secara leksikal. Kata tortor berarti gerakan. Pernyataan ini diambil dari kata kerja menutor. Tortor merupakan kebudayaan yang cukup lama tanpa diketahui siapa penggagasnya. Tari tortor memiliki keunikan dan ciri khas yang menempatkan tortor sebagai bagian dalam acara-acara adat. Tortor adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik yang dimainkan oleh alat-alat musik tradisional seperti gondang, suling, dan obong. Bagi etnis Tapanuli Selatan, tortor bukan hanya gerak yang indah semata, tetapi harus berlandaskan falsafah kehidupan dan ritual serta merupakan bagian dari ritual adat yang digerakkan secara simbolis. Bentuk-bentuk penyajian tari sebagai berikut. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal yaitu tarian dilakukan oleh satu orang penari. Gerakannya mencapai kesulitan tertinggi dari tarian-tarian lainnya. Tari rampa adalah tari satu orang penari dengan gerakan-gerakan yang seragam atau kompak. Untuk mendapatkan kekompakan gerak, maka akan terjadi penyederhanaan gerak atau sudah ditata sedemikian rupa sehingga tingkat kerumitannya tidak terlalu sulit dilakukan. Tari berpasangan yang kedua. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan kedua dikna gerakan sebagai berlainan satu sama lain, tapi antar penari merupakan suatu kepaduan atau disebut juga duet. Yang ketiga, tari paduan massal. Bentuk perkembangan lainnya ada tari yang tarikan bertiga atau berempat. Tari paduan kelompok adalah karya tari di mana dua atau lebih kelompok gerakan penari berlarian. Penelitian relevan. Denny Eva Masida Dalimunte yang berjudul Tortor pada Upacara Perkawinan Masyarakat Tapanuli Selatan. Harja Godang dan Margondang adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada harja godang, maka margondang pun tidak akan dilaksanakan. Terdapat beberapa tortor pada saat pelaksanaan harja godang yang terbagi di dalam hari pertama, kedua, dan ketiga. Adapun tortor tersebut adalah tortor sumut balon, tortor kahanggit, tortor anak bulu, tortor raja-raja tobing, balok, tortor raja panusunan, bulung, tortor naposanali buling, bulung, tortor namora pule atau pengantin. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan diikat oleh sistem kekerabatan Lilihatna Todu yaitu mora, kahanggit, dan anak bulu. Ketiga unsur disebut dengan tersebut sangat penting dalam pelaksanaan harja godang. Harja godang yang dilaksanakan selama 3 hari 3 malam dibagi dalam 3 bagian, yaitu hari pertama disebut dengan panaik gondang, hari kedua disebut dengan olu mora, dan ketiga disebut dengan patuekon. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari kajian tentang tortor pada upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan adalah ulasan menyeluruh terhadap tortor tersebut yang menjadi sarana upacara perkawinan harja godang. Dikaji dari berbagai sudut seperti bentuk penyajian dan tata aturan pelaksanaannya. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian, tempat penelitian ini adalah di Desa Sisundung, Kecamatan Angkola Barat, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilih tempat penelitian ini berdasarkan pada masyarakat Desa Sisundung, mayoritas bersuku Mandailing, dan upacara adat perkawinan yang melaksanakan harja godang masih sering dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi perpustakaan, dokumentasi. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan bagian terakhir sebelum pembahasan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Analisis dilakukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dan menjadikannya sebuah tulisan yang berbentuk skripsi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.